Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik atas kita. Kasih karunia-Nya senantiasa dilimpahkan atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta dengan kami, oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Bersyukur untuk berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, nama Rut, nama yang spesial saudara. Mengapa spesial? Karena dari nama ini punya arti sahabat, atau sahabat yang penuh belas kasih. Dan spesial yang kedua saudara, karena Rut yang tercatat dalam Alkitab adalah bukan orang Israel asli. Dia adalah keturunan Moab. Tapi orang Moab ini percaya kepada Tuhan. Dan percayanya Rut kepada Tuhan bukan percaya yang main-main. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan yang sifatnya transaksional. Kalau Tuhan memberkati, saya mau percaya. Kalau Tuhan tidak memberkati, saya tidak mau percaya. Kalau Tuhan menolong, saya mau percaya. Kalau Tuhan tidak menolong, saya tidak akan percaya. Itu iman transaksional. Tapi Rut berbeda. Sekalipun dia mengalami dan melihat sendiri pengalaman pahit dalam hidupnya, di mana suaminya meninggal, juga iparnya meninggal, dan ayah mertuanya juga meninggal, yang mana mereka semua adalah orang-orang Israel yang percaya pada Tuhan. Tapi Rut dengan sikapnya yang sungguh-sungguh, dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah Israel, kepada Tuhan satu-satunya yang benar, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rut menetapkan hatinya untuk percaya. Sekalipun Naomi mengusir Rut untuk pergi kembali ke bangsanya, dan jangan mengikuti Naomi, ibu mertuanya, yang akan kembali ke tanah Israel, Rut tidak mau mengikuti saran dari mertuanya itu. Rut mengikuti kata hatinya. Dengan sungguh-sungguh teguh, ia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sesuai dengan namanya, saudara, Rut punya sikap sebagai sahabat. Dia menunjukkan kualitas dirinya sebagai sahabat bagi ibu mertuanya. Dan pada saat itu memang Naomi betul-betul membutuhkan seorang sahabat. Karena Naomi sedang dalam kepahitan yang sangat. Dia bahkan marah kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Karena suaminya, juga kedua anaknya meninggal di tanah Moab. Dalam kondisi yang demikian, Rut menjadi sahabat bagi Naomi. Rut mengikuti Naomi kembali ke Israel. Dan di situ, saudara, kalau kita baca kitab Rut ini, Rut menunjukkan kerendahan hatinya. Dia bukan hanya menunjukkan iman, tapi menunjukkan bahwa dia bukan orang yang sombong. Dia rendah hati, bekerja keras. Meskipun dia harus memungut bulir-bulir gandum, itu dia lakukan. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia melakukan apa yang bisa ia kerjakan. Ada kalanya saudara, kalau Tuhan izinkan kita dalam kesulitan, jangan malu.
Jangan gengsi untuk melakukan apa yang kelihatannya rendah di mata orang lain. Selama itu adalah pekerjaan yang baik, selama itu adalah hal yang bukan kejahatan, kerjakanlah dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ruth yang setia kepada Tuhan, yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, ternyata mengalami pembelaan dari Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Ruth, tapi Tuhan mengangkatnya, menjadikan dia sebagai orang pilihan yang di kemudian hari tercatat dalam silsilah kelahiran Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama kita, nama saudara dan saya mungkin bukan Ruth, tapi mari jadilah sahabat buat orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara sekandung kita, dan orang-orang di lingkungan di mana kita berada. Jadilah sahabat yang baik, dan terutama jaga iman kita kepada Tuhan. Tetap percaya kepadanya dan berpaut kepada Tuhan Yesus, meskipun kita ada dalam krisis dan kesulitan. Tuhan selalu membela, dan Tuhan selalu ada menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami, menjadi penghiburan di dalam segala keadaan, suka dan duka, kesukaran, persoalan. Kami bersyukur Tuhan, lewat pengalaman hidup Ruth, kami belajar, kami diajar untuk setia kepada Tuhan, setia percaya dalam iman, teguh kepadamu Tuhan, dalam situasi apapun juga. Kuatkan kami Roh Kudus untuk senantiasa sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi dan sertai kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawat ya Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu atas kami semua. Mujizat Tuhan terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan dan pertolongan ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.